Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok optimasi sistem dari TO5A, yaitu ingin mempresentasikan tugas dari optimasi sistem yang berjudul estimasi perhitungan kebutuhan daya kapal dengan menggunakan MATLAB. Bisa di next. Berikut merupakan nama kelompok kami. Yang pertama mungkin bisa diperkenalkan dulu ya, Fasa. Baik, terima kasih Adel atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fasa Imana Faumi, NRP 0919040003 dari kelas D4 TU5A. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Satrio Riha. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satrio Riha Gila, NRP 0919040009 dari D4 TU5A. Mungkin selanjutnya bisa Mbak. Baik, terima kasih kepada Fasa dan Rio telah memperkenalkan dirinya. Yang terakhir yaitu adalah saya. Nama saya Delia Puspitasari dengan nomor NRP 0919040030. Bisa di next slide-nya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bisa di next. Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Dumai merupakan pelabuhan perikanan tipe D dan merupakan pelabuhan perikanan satu-satunya yang ada di kota Dumai yang beroperasi dalam pengisian pembekalan, pendaratan, dan pemasaran hasil tangkapan. PPI Dumai memiliki fasilitas yang relatif lengkap dalam melayani aktivitas yang ada di pelabuhan. PPI Dumai memiliki fasilitas yang relatif lengkap, sehingga banyak nelayan yang mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan ini bukan hanya nelayan yang berasal dari kota Dumai saja. Nelayan-nelayan tersebut juga berasal dari Kecamatan Rupat, Dasinaboy, yang berasal dari Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir. Next. Kapal perikanan memiliki kekhususan tersendiri yang disebabkan oleh bervariasi kerja atau aktivitas yang dikerjakan oleh kapal tersebut. Kapal perikanan dalam suatu operasi penangkapan melakukan beberapa aktivitas, antara lain mencari daerah penangkapan ikan atau fishing ground, mengoperasikan alat tangkap atau setting, mengejar kelompok ikan, dan sebagai tempat menampung hasil tangkapan. Beragamnya kegiatan yang dilakukan kapal perikanan menyebabkan kapal ini memiliki karakteristik yang berada dengan kapal lainnya. Setiap wilayah di Indonesia biasanya memiliki ciri khas tersendiri dalam pembuatan kapal. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain tujuan pembuatan kapal dan faktor karakteristik perairan, desain kapal, serta ketersediaan bahan yang digunakan. Bisa di next. Dalam suatu usaha perikanan atau penangkapan ikan di laut, modal terbesar yang dibutuhkan adalah untuk kapal. Biaya pengadaan kapal sendiri lebih besar dibanding biaya pengadaan alat tangkap ataupun alat-alat bantu lain. Oleh karena itu, aset ini sangat diharapkan dapat dimanfaatkan atau dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin. Agar kapal dapat dipergunakan semaksimal mungkin, maka kapal harus memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan fungsinya sebagai kapal perikanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan adalah penggunaan daya atau horsepower atau HP dari mesin penggerak kapal yang sesuai.
Ketetapan dalam pemilihan daya motor penggerak sebuah kapal adalah hal terpenting dalam perencanaan usaha penangkapan. Karena tanpa motor penggerak usaha, penangkapan tidak akan berjalan lancar seperti biasanya. Di mana hal ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan nelayan dalam upaya penangkapan ikan. Sehingga dalam pemilihan motor penggerak kapal haruslah dilakukan secara ilmiah dengan perhitungan yang mendekati, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan tersebut. Next. Baik, dalam praktikum kali ini kami menggunakan aplikasi MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah sebuah lingkungan komputasi numerikal dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat. Dikembangkan oleh The Mathworks, MATLAB ini memungkinkan manipulasi matriks, komplotan, fungsi, dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan pengantarmukaan dengan program dalam bahasa lainnya. Meskipun hanya bernuansa numerik, sebuah kotak kakas atau toolbox yang menggunakan mesin simbolik MUPID memungkinkan akses terhadap kemampuan aljabar komputer. Sebuah paket tambahan, Simulink, menambahkan simulasi grafis multiarena dan desain berdasarkan model untuk sistem terlekat dan dinamik. Bisa di next. MATLAB merupakan salah satu software yang bisa digunakan untuk mengolah angka, sintaks, maupun matriks. Pada MATLAB juga terdapat fasilitas GUI atau Graphical User Interface yang terdiri dari user, form, option button, edit text, dan sebagainya. GUI merupakan sebuah fasilitas yang akan memungkinkan penggunanya untuk membuat sebuah interface tentang perhitungan yang akan dibuat. Dengan kata lain, membuat sebuah tambahan interface untuk perhitungan secara ilmiah. Pada penelitian ini dilakukan perhitungan daya mesin kapal secara ilmiah dalam bentuk GUI. Dengan demikian, perhitungan pendekatan ilmiah akan semakin cepat dan lebih akurat. Bisa di next. Baik, untuk slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Satrio. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu bahan dan metode. Data ukuran kapal yang digunakan dalam perhitungan ilmiah daya mesin kapal beserta tahanannya terhadap lingkungan dikumpulkan untuk membuat interface perbandingan daya. Ukuran kapal yang diperlukan dimulai dari panjang keseluruhan kapal, lebar, dalam, tinggi syarat, serta luas bangunan beras kapal yang merupakan salah satu hambatan tahanan kapal. Dari ukuran yang didapat dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk catatan, sehingga dapat memudahkan dalam pembuatan interface tersebut. Selain itu, juga diperlukan data dari grafik dari metode Goldhammer yang akan berhubungan dengan perhitungan ilmiah tersebut. Dengan kata lain, metode perhitungan Goldhammer ini bersifat pendekatan yang akan membantu dalam pemilihan besar daya motor penggerak dalam perencanaan sebuah kapal perikanan. Ya, berikut grafiknya, itu mulai aplikasi perhitungannya menggunakan MATLAB, sintak, desain, dan interface-nya, lalu masuk ke input, lalu diproses, lalu dianalisa, analisa terus sampai berhasil. Kalau belum berhasil, naik lagi ke aplikasi perhitungan, input, proses, analisa, lalu selesai.
Selanjutnya hasil dan pembahasan. Sebelum membuat aplikasi, daya mesin penggerak mesin dari data yang telah dikumpulkan diproses dan dimulai dengan pembuatan interface dari GUI MATLAB. Kemudian dilakukan perancangan pembuatan input data yang diperoleh dari ukuran utama kapal perikanan beserta kecepatannya, dan juga data dari grafik metode Goldhammer. Setelah itu dibuat user output dari hasil perhitungan dari data yang dimasukkan tersebut yang terlihat pada gambar di bawah ini. Yaitu pertama masuk ke proses MATLAB, lalu GUI, toolbox GUI, lalu desain GUI, analisa sinteks, hitung, dan hasil. Gambar di atas memberikan deskripsi secara umum sistem yang digunakan dalam penyusunan atau perancangan sebuah aplikasi perbandingan daya mesin pada kapal perikanan. Setelah itu, input dan output dibuat pada GUI yang seperti tampilan pada gambar selanjutnya. Desain dibuat menggunakan toolbox yang terdapat pada samping kiri dari GUI dengan memakai tool-tool yang digunakan dalam pembuatan aplikasi perhitungan. Ini tampilan GUI sama tampilan aplikasi perhitungan tahanan daya mesin. Pertama masuk ke tampilan GUI, sehingga hasil yang akan didapat dari perencanaan desain perhitungan adalah seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Ini gambar tampilan aplikasi perhitungan tahanan dan daya mesin. Pada gambar tampilan aplikasi perhitungan tahanan dan daya mesin, terlihat toolbox yang telah didesain secara detail dan akan memberikan aplikasi yang diinginkan, di mana tool-tool yang digunakan antara lain stack text, edit text, panel, dan push button. Pada tool stack text digunakan untuk memberikan atau membuat teks yang bersifat permanen dan tidak bisa dirubah pada aplikasinya, seperti judul, satuan, serta nama dari rumus yang akan dihitung. Selanjutnya, tool edit text digunakan untuk memasukkan nilai atau angka dalam data yang diperlukan, juga digunakan untuk tempat mengeluarkan hasil dari perhitungan. Kemudian pada tool panel digunakan untuk menggabungkan dari beberapa stack text, edit text, dan push button. Sedangkan pada tool push button digunakan untuk tombol, di mana tombol ini yang akan memberikan simulasi sinteks ke hasilnya. Di mana ketika tombol tersebut diklik, secara otomatis aplikasi akan menganalisa hasil dari sinteks yang telah dimasukkan. Langkah selanjutnya adalah memasukkan rumus pada setiap push button yang merupakan tombol yang digunakan untuk menghitung atau menganalisa dari sinteks maupun rumus yang telah dimasukkan. Ketika tombol hitung diklik, secara otomatis aplikasi akan menghitung secara cepat hasil dari besar daya mesin yang dibutuhkan oleh kapal perikanan dalam perancangan usaha penangkapan ikan. Ya, ini rumus dari hitung ukuran kapalnya menggunakan MATLAB. Kami sudah memasukkan rumusnya lalu diinput ke aplikasi perhitungannya. Setelah ukuran dari data kapal dihitung sehingga didapat hasil harga bilangan FN atau float number, dan kemudian harga dari FN, CP, dan kecepatan kapal dihubungkan dengan grafik dari metode Goldhammer, sehingga rumus yang hitung grafik terdapat seperti di gambar di bawah ini. Ini rumus dari perhitungan grafik Goldhammer. Sama seperti tadi, kita membuat programnya lalu memasukkan ke aplikasi perhitungannya. Ya, mungkin slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Basa. Oke, baik. Terima kasih atas
kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada rumus dari perhitungan tahanan total, di mana sudah dibuat dengan script MATLAB, bisa dilihat pada sisi kanan ini. Kemudian untuk tahanan totalnya adalah RT-nya pakai 0 Newton, kemudian untuk RT minusnya pakai 0, dan EHP-nya ada 0 horsepower. Kemudian untuk rumus dari perhitungan daya mesin juga sudah dibuat dengan script MATLAB, yang disimpan kemudian untuk script-nya dapat dilihat pada layar. Dan untuk perhitungan daya mesin menggunakan usahanya di sini ada usaha VA, kemudian MUH, PC, THP, PO, SHP, BHP, kemudian ada BHP SCR dan juga BHP MCR. Oke, bisa di next. Kemudian untuk selanjutnya ada pengujian aplikasi terkait perhitungan daya mesin. Setelah semua nilai dihitung, selanjutnya menghitung besar dari daya mesin yang akan dibutuhkan kapal sesuai dengan ukuran kapal yang telah dimasukkan atau ditentukan pada pengujian dan perhitungan. Di mana ketika tombol hitung daya mesin diklik secara otomatis, semua nilai akan keluar sampai ke BHP MCR, yaitu maksimum continuous rating. Kemudian nilai dari hasil BHP MCR tersebut yang keluar merupakan nilai yang dimana besar daya mesin yang akan digunakan atau yang dibutuhkan kapal sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Sehingga nelayan akan lebih mudah dalam menentukan besar daya mesin yang digunakan oleh kapalnya. Serta juga akan mengurangi angka kesalahan dalam pemilihan besar daya mesin kapal yang dilakukan dengan nelayan secara manual dan memprediksi secara garis besar. Oke, bisa di next. Nah, berikut merupakan aplikasi dari perhitungan tahanan kapal dan daya mesin dengan metode Goldhammer. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan langsung ke lapangan dan pengukuran kapal, maka ukuran daya yang digunakan nelayan pada kapal killnet ukuran 4 GT atau gross tonnage dengan panjang LOA, letter of acceptance, sebesar 6 knot, sepanjang 14,52 meter adalah sebesar 26 horsepower. Dengan daya sebesar itu, maka kecepatan kapal adalah sebesar 6 knot. Sedangkan pada gambar 9, hasil daya yang diperoleh dari perhitungan metode Goldhammer dengan ukuran dan data yang sama adalah sebesar 25,0754 horsepower. Oke, bisa di next. Baik, kita langsung ke kesimpulan. Bisa di next. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kita buat atau yang telah kelompok kami buat, dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh langsung dengan hasil perhitungan metode Goldhammer terdapat perbedaan daya yang digunakan pada kapal. Pada pengamatan langsung, daya didapat sebesar 26 horsepower, sedangkan pada perhitungan metode Goldhammer terdapat daya sebesar 25,0754 horsepower. Dengan demikian, masih ada kesalahan dalam pemilihan daya mesin kapal yang digunakan oleh nelayan, sehingga membuat mereka harus mempunyai modal yang besar untuk aktivitasnya, terutama dalam memilih motor penggerak kapal. Pemilihan yang secara manual tidak selalu benar, dan untuk nelayan harus adanya perhitungan ilmiahnya yang benar dalam pemilihan daya mesin kapal. Oke, bisa di next. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami mengenai tugas dari optimasi sistem. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Apakah ada tambahan dari Mas Satrio dan Mbak Adelia? Atau sudah dicukupkan? Dari saya cukup. Mungkin bisa dicukupkan. Oke, baik. Terima kasih. Karena tadi yang membuka Mbak Ada, saya serahkan lagi ke Mbak Ada. Terima kasih.
Baik, terima kasih Fasa. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.